Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kustomisasi pada perangkat lunak berbasis spasial, beserta tingkat kustomisasi perangkat lunak tersebut. Kustomisasi perangkat lunak berbasis spasial adalah saat kita mengubah atau menyesuaikan perangkat lunak GIS agar sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa juga untuk kebutuhan perusahaan maupun organisasi yang lebih berfokus pada data dan analisis geografis. Ini dilakukan untuk membuat perangkat lunak GIS lebih berguna, efisien, atau cocok dengan tugas atau proses bisnis tertentu yang berhubungan dengan data spasial. Terdapat 3 tingkat kustomisasi perangkat lunak berbasis spasial. Yang pertama ada individualization. Ini adalah tingkat kustomisasi paling dasar, yang dimana kita dapat mengubah pengaturan dan opsi perangkat lunak GIS sesuai dengan kebutuhan atau preferensi kita dengan cara mengkonfigurasinya. Misalnya kita bisa mengubah simbol peta atau membuat laporan dengan format yang sesuai dengan organisasi kita. Yang kedua terdapat tailoring. Tailoring adalah penyesuaian. Ini adalah tingkat kustomisasi yang medium, yang dimana kita dapat menyesuaikan perangkat lunak GIS dengan proses analisis spasial atau tugas tertentu yang relevan dengan data geografis kita. Misalnya kita bisa menyesuaikan alat analisis spasial untuk sesuai dengan kebutuhan analisis data geografis kita. Yang ketiga ada Core Code Change and New Custom Software Modules. Ini adalah tingkat kustomisasi yang paling tinggi. Ini melibatkan perubahan langsung pada kode inti perangkat lunak GIS atau menambahkan modul perangkat lunak khusus baru. Biasanya ini dilakukan oleh pengembang perangkat lunak GIS yang sangat terampil. Misalnya, kita bisa menambahkan algoritma analisis spasial baru atau memperluas fungsionalitas perangkat lunak GIS dengan menambahkan modul tambahan. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan perbedaan antara Toolbox dan Add-in pada ArcGIS Desktop, yang dimana kedua fitur ini ada kaitannya dengan kustomisasi perangkat lunak berbasis spasial. Nah, contohnya ada ini. Ini merupakan add-in custom yang sudah saya tambahkan, dan ini ada Toolbox yang sudah saya tambahkan. Nah, yang pertama ada Toolbox. Toolbox ini adalah kumpulan alat atau script yang digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan dan analisis data spasial di ArcGIS Desktop. Kita bisa membuat dan menyesuaikan toolbox sesuai dengan kebutuhan kita. Alat-alat dalam toolbox dapat diakses dan digunakan melalui jendela toolbox di ArcGIS Desktop. Jadi sebenarnya udah ada bawaannya toolbox di ArcGIS Desktop ini. Nah ini, ArcToolbox. Loading. Oke, nah ini ada banyak kan. Ada 3D Analysis Tools, Analysis Tool, Cartography Tools. Ini semua merupakan toolbox-toolbox yang sudah ada dari aplikasinya. Nah, kita juga bisa dapat membuat toolbox baru sendiri dengan bantuan ArcPy. Nanti saya akan jelaskan ArcPy itu apa. Ini merupakan contoh project dari toolbox yang dibuat dengan memanfaatkan ArcPy. Oke, yang kedua ada Add-in. Add-in adalah modul tambahan yang menambahkan fungsionalitas baru atau memperluas kemampuan ArcGIS Desktop. Biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman seperti Python atau .NET. Add-in ini biasanya menyediakan fungsi baru tombol atau menu dalam antarmuka pengguna ArcGIS Desktop. Add-in bisa diinstal dan dihapus dengan mudah dan biasanya tersedia dalam bentuk paket yang bisa diunduh. Oke, di sini kita akan lanjut ke dalam demonstrasi penggunaan buffer tool points. Oke, kita buka ArcMap-nya dulu. Oke, ArcMap-nya sudah dibuka. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan tool buffer point yang telah dibuat. Oke, kita langsung ke katalog. Nah, ini merupakan buffer tool point yang udah dibuat. Nah, kita double klik. Di sini ada dua parameter pilihan yang dimana yang pertama ada input feature class. Nah, input feature class ini adalah kelas fitur input dari layer yang mau kita buffer. Tapi layernya ini harus point karena di dalam script code Python yang udah dibuat itu udah ditambahin parameter yang memfilter layernya cuma bisa data point. Sedangkan
parameter yang kedua ini, input buffer distance. Ini adalah parameter untuk mengatur jarak buffer yang kita inginkan. Nah, misal kita tambahin dulu data titik yang mau kita buffer. Nah, di sini misal kita jaraknya pengen 400 meter. Dari titik puskesmas ini. Kita tinggal klik OK. Nah, sukses, completed. Tinggal kita tambahin layer dari data yang udah di buffer sama data aslinya juga kita tambahin. Nah, ini udah jadi dari hasil buffer tool point-nya. Nah, jadi sangat mudah, tinggal mengatur jarak radiusnya saja mau berapa meter maupun satuan jarak lainnya. Nah, analisis tool buffer point ini berfungsi untuk mengetahui radius jarak pelayanan, biasanya gitu. Jadi misal, titik ini mewakili sarana fasilitas kesehatan di suatu daerah, misal di Klaten gitu kan. Di Klaten itu pasti pemerintahnya butuh apa sih radius jarak untuk kayak misalnya yang di ujung daerah gitu kan. Mereka pasti tetap perlu fasilitas kesehatan. Nah, dengan adanya buffer ini kita bisa mengatur jarak radiusnya dari titik sarana kesehatan itu. Buffer tool point ini sendiri dibuat dengan menggunakan bahasa Python, yang dimana memanfaatkan ArcPy sebagai modul Python. Pengertian ArcPy itu sendiri, menurut Toms dan Bernay pada bukunya yang berjudul ArcPy and ArcGIS, yaitu ArcPy adalah modul Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak ArcGIS. ArcPy memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas-tugas geoprocessing, analisis spasial, dan administrasi datasig dalam lingkungan Python. Salah satu pemanfaatan utama ArcPy adalah dalam pembuatan toolbox di ArcGIS. Salah satu contoh toolbox yang dapat dibuat menggunakan ArcPy adalah buffer tool points ini. Buffer tool point ini digunakan untuk membuat buffer di sekitar titik-titik tertentu pada peta yang kita miliki. Pada data titik peta yang kita miliki. Sekarang, mari kita coba periksa tentang source code dari pembuatan toolbox buffer ini. Nah, di sini kita dapat membuka source code-nya dengan mengklik edit. Nah, ini. Nah, di sini ada import ArcPy. Kode ini berfungsi untuk mengimpor modul ArcPy yang memberikan fungsionalitas untuk bekerja dengan data spasial dan geoprocessing dalam lingkungan ArcGIS. Yang selanjutnya ada kelas toolbox object. Kelas ini mendefinisikan toolbox itu sendiri, label dan alias digunakan untuk memberikan nama toolbox. Self-tools adalah daftar-daftar alat yang terkait dengan toolbox ini. Dalam hal ini hanya ada satu alat, yaitu buffer points. Nah, selanjutnya ini ada kelas buffer points. Kelas buffer points ini mendefinisikan alat dari tool buffer point itu sendiri. Label dan deskripsi memberikan informasi tentang alat ini. Can run in background menentukan apakah alat ini bisa dijalankan di latar belakang atau tidak. Dalam kasus ini tidak. False. Yang selanjutnya ada metode ini mendefinisikan parameter-parameter yang dibutuhkan oleh alat ini. Dalam hal ini terdapat dua parameter, yaitu input feature class dan input buffer distance. Setiap parameter memiliki atribut seperti nama, tampilan nama, tipe arah, dan tipe data. Terus yang terakhir itu ada ini. Nah, metode ini adalah inti dari alat ini. Dijalankan saat mengambil nilai dari parameter-parameter yang diberikan oleh pengguna. Buat nama untuk output berdasarkan nama feature input, dan jarak buffer. Lakukan operasi buffer, menggunakan fungsi buffer analysis dari ArcPy, menghasilkan pesan-pesan yang memberitahu pengguna tentang proses yang sedang berlangsung. Nah, itu aja dari saya, cara menggunakan buffer tool points yang telah dibuat. Saya harap video demonstrasi dan penjelasan singkat dari saya dapat bermanfaat. Dan itu saja dari saya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.